Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal solih, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal solih, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Kutipan di atas adalah salah satu nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dan sahabat terdekat Rasulullah. Kutipan ini mengandung makna bahwa amal solih adalah bekal terpenting bagi seorang muslim di akhirat. Karena tanpa amal solih, seseorang akan menghadapi kesulitan dan bahaya yang luar biasa di kubur dan di hari kiamat. Kubur adalah tempat pertama yang akan disinggahi oleh manusia setelah meninggal dunia, dan kubur adalah pintu pertama dari 7 pintu neraka. Di kubur, manusia akan ditanya oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir, tentang imannya, agamanya, dan nabinya. Jika jawabannya benar, maka kuburnya akan menjadi taman surga. Tapi jika jawabannya salah, maka kuburnya akan menjadi lubang neraka. Oleh karena itu, amal solih adalah bekal yang dapat membantu manusia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar dan tenang. Amal solih juga akan menjadi cahaya penolong dan pelindung bagi manusia di kubur. Lautan adalah lambang dari kehidupan akhirat yang penuh dengan gelombang, badai, dan makhluk-makhluk yang menakutkan. Di hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab atau diperiksa oleh Allah. Di hari itu, matahari akan sangat dekat dengan manusia, sehingga mereka akan berkeringat dan berdesak-desakan. Di hari itu, manusia akan melihat neraka yang menyala-nyala dan surga yang indah. Di hari itu, manusia akan melintasi sirat atau jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, yang di bawahnya adalah neraka. Di hari itu, manusia akan mendapatkan buku catatan amalnya yang akan menentukan nasibnya di akhirat. Oleh karena itu, amal solih adalah bekal yang dapat membantu manusia melewati semua ujian dan cobaan tersebut dengan selamat dan mudah. Amal solih juga akan menjadi timbangan, syafaat, dan pemberi kebahagiaan bagi manusia di akhirat. Amal solih adalah segala perbuatan yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan syariat Islam. Amal solih harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Amal solih adalah bekal terbaik bagi seorang muslim di dunia dan akhirat. Karena dengan amal solih, seseorang akan mendapatkan pahala, rahmat, dan ridho Allah. Beberapa contoh amal solih adalah sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, menolong orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Untuk melakukan amal solih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, memulai setiap perbuatan baik dengan basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah. Ini menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kedua, berniat dengan ikhlas karena Allah setiap perbuatan baik yang hendak dilakukan. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal solih di sisi Allah. Ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah dan bermuamalah. Sunnah adalah tuntunan yang paling sempurna dan paling dicintai Allah. Keempat, bersabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dari Allah. Sabar adalah salah satu sifat orang yang beriman dan beramal soleh. Kelima, istiqomah di jalan Allah. Istiqomah adalah konsisten dan tidak goyah dalam beriman dan beramal soleh. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi setelah kematian. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, yang tidak seperti kehidupan dunia yang sementara dan penuh dengan tipu daya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang menentukan nasib manusia. Apakah mereka akan masuk surga atau neraka berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan keadilan, rahmat, dan keridhaan Allah. Kehidupan akhirat memiliki beberapa tahapan, yaitu alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur yang menjadi batas antara dunia dan akhirat. Di alam ini, manusia akan ditanya oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, tentang imannya, agamanya, dan nabinya. Jawaban mereka akan menentukan keadaan kubur mereka, apakah menjadi taman surga atau lubang neraka. Kemudian Yaumul Ba'ad. Yaumul Ba'ad yaitu hari kebangkitan. Ketika semua makhluk hidup kembali setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, di hari ini manusia akan dibangkitkan dari kubur tanpa membawa apa-apa kecuali amal solih mereka. Kemudian Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan. Ketika semua manusia akan dihisab atau diperiksa oleh Allah tentang segala amal perbuatan mereka di dunia. Di hari ini manusia akan mendapat buku catatan amal mereka yang akan menentukan nasib mereka di akhirat. Berikutnya, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan. Ketika semua amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan timbangan yang adil. Di hari ini, manusia akan mendapatkan hasil timbangan amal mereka yang akan menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Kemudian Yaumul Sirat. Yaumul Sirat adalah hari melintasi jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Yang di bawahnya adalah neraka. Di hari ini, manusia akan melintasi jembatan tersebut dengan kecepatan yang sesuai dengan amal solih mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal solih akan melintasinya dengan cepat dan selamat. Sedangkan orang-orang yang kafir dan berbuat dosa akan terjatuh ke dalam neraka. Baiklah sahabat santri, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, alangkah enaknya kalau kita minum kopi dulu. Mantap! Baiklah, yuk kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai kalimat lautan adalah lambang dari kehidupan akhirat yang penuh gelombang, badai, dan makhluk-makhluk yang menakutkan. Kalimat ini adalah sebuah perumpamaan yang menggambarkan betapa sulit dan berbahayanya kehidupan di akhirat bagi manusia. Perumpamaan ini mengandung beberapa makna, yaitu pertama tentang lautan.
Lautan adalah lambang dari luas dan dalamnya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi, yang tidak seperti kehidupan dunia yang sementara dan tipu daya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Kemudian gelombang dan badai adalah lambang dari ujian dan cobaan yang akan dihadapi manusia di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat memiliki beberapa tahapan, yaitu alam barzah, yaumul ba'ts, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul sirat. Seperti yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Di setiap tahapan tersebut, manusia akan mengalami berbagai kesulitan dan bahaya yang luar biasa yang akan menguji iman dan amal solih mereka. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal solih yang akan dapat melewati semua tahapan tersebut dengan selamat dan mudah. Selanjutnya, makhluk-makhluk yang menakutkan adalah lambang dari azab dan siksa yang akan diterima manusia di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan keadilan, rahmat, dan keridhaan Allah. Namun, bagi orang-orang kafir yang berbuat dosa, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan kemurkaan dan siksa Allah. Di kehidupan akhirat, mereka akan disiksa oleh malaikat-malaikat yang keras, api neraka yang menyala-nyala, ular-ular dan kalajengking yang berbisa, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan tentang perumpamaan lautan adalah lambang dari kehidupan akhirat yang penuh dengan gelombang, badai, dan makhluk-makhluk yang menakutkan. Baiklah sahabat santri, sebelum kita akhiri, sejenak kita akan mencoba untuk mengambil hikmah dari kutipan Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Hikmah yang pertama dari kutipan tersebut mengajarkan kita untuk mempersiapkan bekal akhirat yang paling penting, yaitu amal solih. Amal solih adalah segala perbuatan yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan syariat. Amal solih harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Amal solih adalah bekal yang dapat membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur, melewati ujian dan cobaan di hari kiamat, dan masuk ke surga. Hikmah yang kedua yaitu mengingatkan kita untuk menyadari betapa sulit dan berbahayanya kehidupan akhirat bagi manusia. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi, yang tidak seperti kehidupan dunia yang sementara dan tipu daya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya yang akan menentukan nasib kita. Apakah kita akan masuk surga atau neraka berdasarkan amal perbuatan kita di dunia. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, cobaan, azab, dan siksa bagi orang-orang kafir yang berbuat dosa. Kemudian hikmah yang terakhir dari kutipan tersebut menasehati kita untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia yang fana dan menipu. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara dan penuh dengan godaan, hawa nafsu, dan kesenangan yang bersifat duniawi. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak bisa menjamin kebahagiaan dan keselamatan kita di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang harus kita gunakan untuk beramal sholih dan bertakwa kepada Allah, bukan untuk berfoya-foya dan melupakan akhirat.
Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk senantiasa beramal sholih di dunia ini, agar kita mendapatkan kebaikan dan keselamatan di akhirat nanti. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.